Tanganku gemetar saat membersihkan sup panas yang baru saja ditumpahkan ibu mertuaku ke lantai. Semua tamu menatapku tanpa ada satupun yang menolong. Namaku Naura, umur 29 tahun. Aku bekerja sebagai penjaga kasir di sebuah toko perlengkapan bayi di daerah Bekasi. Suamiku Arga adalah pengusaha kaya raya. Selama 3 tahun menikah, aku bahkan tidak pernah benar-benar tahu sebesar apa kekayaan keluarganya. Ibu mertuaku, Renita, hampir setiap malam selalu keluar rumah dan pulang larut malam. Anehnya, setiap pagi ia selalu bangun kesiangan dan melampiaskan emosinya kepadaku. Malam itu, di depan semua tamu penting perusahaan, ia menumpahkan sup buatanku lalu menyuruhku menjilatnya sampai bersih. Aku menoleh ke arah suamiku berharap dibela. Tapi saat itulah pintu rumah tiba-tiba terbuka. Ternyata, jangan lupa subscribe, like dan komentar dari mana asal kota kalian semua. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Selamat menonton. Namaku Naura. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan berpikir aku perempuan paling beruntung di dunia. Aku tinggal di rumah besar. Suamiku kaya raya. Semua kebutuhan hidupku tercukupi. Bahkan mobil yang kupakai untuk berangkat kerja nilainya mungkin lebih mahal dari rumah kontrakan ibuku dulu. Tapi tidak ada yang tahu, setiap malam aku tidur sambil menahan sesak di dada. Aku bekerja sebagai penjaga kasir di sebuah toko perlengkapan bayi di Bekasi. Sampai sekarang pun aku masih bekerja di sana walaupun suamiku berkali-kali menyuruhku berhenti. Bukan karena aku tidak percaya padanya. Aku hanya ingin punya tempat untuk bernapas. Karena rumah yang kutinggali sekarang tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. 3 tahun lalu aku bertemu Arga dengan cara yang aneh. Waktu itu ada pencurian di toko tempatku bekerja. Semua orang panik. Ada ibu-ibu yang menangis, ada pegawai yang sembunyi di gudang, bahkan supervisor toko malah sibuk menghubungi keamanan sambil gemetar. Entah kenapa, saat itu aku refleks mengejar pencurinya sampai keluar toko. Aku memang tidak berhasil menangkapnya sendiri. Tapi aksiku membuat satpam komplek berhasil menghentikan pencuri itu di jalan depan. Hari itu ada satu orang yang terus memperhatikanku. Arga. Belakangan aku tahu ternyata dia adalah pemilik gedung pertokoan tempatku bekerja. Sejak kejadian itu dia sering datang ke toko. Awalnya cuma membeli barang yang tidak penting. Kadang beli 1 botol minyak telon. Kadang cuma beli mainan bayi kecil yang bahkan tidak dibungkus. Sampai akhirnya dia mulai mengajakku ngobrol. Jujur saja, awalnya aku risih. Karena penampilan Arga terlalu mencolok untuk berada di tempat sederhana seperti tokoku. Bajunya selalu rapi. Jam tangannya mahal. Mobilnya beda sendiri dari pengunjung lain. Tapi anehnya, dia tidak pernah bersikap sombong. Dia justru sering duduk dekat meja kasir sambil mendengarkan ceritaku tentang hidup. Tentang ibuku yang sudah meninggal. Tentang masa kecilku yang susah. Tentang mimpiku membuka usaha kecil sendiri suatu hari nanti. Dan satu kalimat Arga yang paling kuingat sampai sekarang adalah, "Aku capek hidup di sekitar orang yang cuma peduli uang." Kamu beda, Naura. Aku bodoh waktu itu. Aku percaya semuanya akan mudah. Padahal cinta saja ternyata tidak cukup untuk membuat seseorang diterima di dalam keluarga kaya raya. Hari pertama aku datang ke rumah keluarga Arga setelah menikah, ibu mertuaku langsung menatapku dari atas sampai bawah tanpa senyum sedikit pun. Namanya Renita. Penampilannya selalu elegan. Cara bicaranya lembut di depan orang lain. Tapi hanya aku yang tahu bagaimana tajamnya setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Dia pernah bilang begini kepadaku saat kami hanya berdua di dapur. Perempuan miskin biasanya pintar pura-pura baik supaya bisa naik derajat. Aku diam waktu itu. Karena Arga pernah memintaku bersabar. Katanya ibunya memang sulit menerima orang baru. Tapi hari demi hari berlalu, semuanya tidak pernah membaik. Aku sering dipermalukan dengan cara halus. Kalau ada tamu keluarga datang, ibu mertuaku sengaja menyuruhku membawa minuman sambil memperkenalkanku sebagai mantan penjaga kasir yang beruntung bisa menikah dengan anaknya. Kalau makan bersama, aku sering dibuat merasa seperti pembantu. Bahkan beberapa kali aku mendengar adik iparku tertawa sambil bilang aku cocoknya tetap kerja jaga toko daripada duduk di meja keluarga mereka. Yang paling menyakitkan bukan ucapan mereka, tapi sikap Arga. Suamiku hampir selalu diam. Kadang dia hanya menggenggam tanganku diam-diam saat tidak ada orang. Kadang dia meminta maaf di kamar setelah semua penghinaan itu terjadi. Tapi besoknya semuanya terulang lagi. Dan aku kembali sendirian. Aku sebenarnya bisa pergi kapan saja. Tapi setiap kali ingin menyerah,
Aku selalu ingat bagaimana Arga dulu memperjuangkanku mati-matian untuk menikah. Aku terus mencoba percaya kalau suatu hari nanti suamiku akan benar-benar berdiri di sampingku. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang mengubah seluruh hidupku. Malam saat semangkuk sup panas membuat semua kebohongan di rumah itu akhirnya terbongkar satu persatu. Pagi itu suasana rumah sudah terasa aneh sejak aku bangun. Biasanya ibu mertuaku baru keluar kamar menjelang siang. Tapi hari itu, baru jam 7 pagi dia sudah duduk di ruang makan sambil berbicara serius dengan beberapa pegawai rumah. Begitu melihatku turun tangga, tatapannya langsung berubah dingin. "Naura, malam ini ada tamu penting datang. Kamu masak sendiri untuk semuanya." Aku sempat terdiam. Karena biasanya keluarga mereka selalu memakai jasa catering hotel untuk acara besar. Bahkan untuk makan malam biasa pun sering ada koki khusus yang datang ke rumah. Tapi hari itu, entah kenapa aku yang diminta memasak. Aku mencoba menolak secara halus karena hari itu aku tetap harus bekerja sampai sore di toko. Namun ibu mertuaku langsung memotong ucapanku. "Kalau cuma masak saja tidak sanggup, untuk apa jadi istri anak saya?" Aku menunduk pelan. Dan seperti biasa, Arga yang duduk di sana hanya diam sambil memainkan sendok kopinya. Dadaku terasa berat, tapi aku tetap berangkat kerja. Sepanjang hari pikiranku tidak tenang. Aku terus memikirkan makan malam nanti. Takut masakanku kurang enak. Takut melakukan kesalahan kecil yang nanti dijadikan alasan untuk mempermalukanku lagi. Sore harinya aku pulang lebih cepat. Begitu masuk dapur, ternyata semua bahan sudah disiapkan. Seafood segar, sayuran mahal, bumbu lengkap. Aku berdiri cukup lama di depan meja dapur sambil menarik napas pelan. Aku tahu satu hal, malam ini bukan sekadar makan malam biasa. Dan entah kenapa, firasatku tidak enak. Aku mulai memasak sejak maghrib. Dapur besar itu terasa sangat sunyi. Hanya ada suara rebusan sup dan denting sendok yang sesekali menyentuh panci. Tanganku beberapa kali terkena uap panas saat merebus seafood. Tapi aku tetap hati-hati mengaduk sup itu. Karena sejujurnya, aku hanya ingin sekali saja dihargai di rumah ini. Aku ingin mereka melihat kalau aku benar-benar berusaha menjadi bagian keluarga mereka. Beberapa pelayan rumah sempat mencicipi sup buatanku diam-diam. Dan mereka bilang rasanya enak. Kalimat sederhana itu saja sudah cukup membuatku sedikit lega. Sekitar jam 8 malam, tamu mulai berdatangan. Aku bisa mendengar suara tawa mereka dari ruang depan. Banyak sekali mobil mewah parkir di halaman rumah. Aku sempat melihat diriku sendiri di pantulan kaca dapur. Bajuku sederhana. Tanganku masih merah karena terkena panas. Dan entah kenapa malam itu aku merasa kecil sekali di rumah sendiri. Saat semua makanan selesai, aku mulai membawanya satu persatu ke meja makan panjang di ruang utama. Beberapa tamu tampak terkejut melihatku membawa makanan sendiri. Mungkin mereka tidak menyangka menantu keluarga kaya seperti aku masih turun langsung ke dapur. Aku mencoba tersenyum walaupun hatiku tidak tenang. Lalu tibalah giliran sup seafood yang kumasak hampir 3 jam lamanya. Aromanya langsung memenuhi ruangan. Beberapa tamu mulai memuji. "Wangi sekali, kelihatannya enak." Saya jadi lapar. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Arga, aku melihat beberapa orang memandangku dengan tidak merendahkan. Aku bahkan sempat melihat Arga menatapku pelan dari ujung meja. Tatapannya berbeda malam itu. Seolah dia juga bangga. Namun semuanya berubah sangat cepat. Ibu mertuaku perlahan berdiri dari kursinya. Dia mengambil mangkuk sup paling besar di tengah meja. Awalnya aku pikir dia ingin mencicipinya. Tapi detik berikutnya, dia justru menatapku sambil tersenyum tipis. Senyum yang langsung membuat bulu kuduku merinding. Dan sebelum aku sempat memahami apa yang terjadi, tangannya tiba-tiba membalik mangkuk sup panas itu tepat ke lantai di depan kakiku. Suara mangkuk pecah membuat seluruh ruangan langsung sunyi. Aku sampai refleks mundur satu langkah saat kuah sup panas itu menyebar ke lantai dan mengenai kakiku. Panasnya terasa sampai ke kulit. Tapi entah kenapa, rasa sakit itu kalah jauh dibanding rasa malu yang langsung menghantam dadaku saat semua mata memandang ke arahku. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Aku masih berdiri mematung ketika ibu mertuaku perlahan meletakkan sendoknya di meja. Lalu dengan suara tenang, seolah apa yang baru saja dilakukannya adalah hal biasa, dia berkata, "Kalau sudah menumpahkan makanan, ya dibersihkan. Atau memang dari kecil tidak pernah diajari sopan santun?" Aku membuka mulut pelan. "Ma, itu bukan saya yang..." Belum selesai aku bicara, dia langsung memotong dengan tatapan tajam. "Jangan membantah orang tua.
Ruangan terasa semakin sesak. Beberapa tamu mulai saling melirik. Ada yang pura-pura minum supaya tidak ikut campur. Ada yang menunduk tidak nyaman. Tapi ada juga yang tersenyum tipis seperti sedang menikmati tontonan. Aku menoleh ke arah Arga. Aku benar-benar berharap kali ini dia akan berdiri. Atau setidaknya mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi suamiku hanya duduk diam sambil menatap meja makan. Rahangnya terlihat menegang. Tangannya mengepal pelan. Namun tetap saja, dia tidak melakukan apa-apa. Dan disitulah hatiku mulai pecah sedikit demi sedikit. Adik iparku, Fiona, tiba-tiba tertawa kecil sambil mengangkat ponselnya. Jangan gerak dulu, lucu banget ini. Aku langsung sadar dia merekamku. Mukaku terasa panas menahan malu. Aku ingin pergi dari sana saat itu juga. Aku ingin lari keluar rumah dan tidak kembali lagi. Tapi kakiku terasa berat. Lalu ibu mertuaku kembali bicara. Kalau memang merasa cuma pantas jadi pelayan di rumah ini, ya bersihkan pakai cara yang benar. Aku tidak langsung mengerti maksudnya. Sampai dia menunjuk lantai di depan kakiku. Jilat sekalian kalau perlu. Biar bersih. Dadaku langsung sesak. Aku bahkan sempat berpikir aku salah dengar. Tapi beberapa tamu mulai terlihat kaget dan saling menatap. Artinya, mereka juga mendengar hal yang sama. Aku menatap ibu mertuaku pelan. Dan yang membuatku semakin hancur adalah ekspresi wajahnya benar-benar serius. Tidak ada bercanda sedikit pun. Saat itu aku merasa harga diriku seperti diinjak di depan banyak orang. Tanganku mulai gemetar. Air mataku hampir jatuh. Tapi mati-matian ku tahan karena aku tidak ingin terlihat lebih lemah lagi di depan mereka. Aku kembali menoleh ke arah Arga. Kali ini mataku benar-benar memohon. Tolong aku. Tapi suamiku tetap diam. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada bentakan siapapun malam itu. Perlahan aku jongkok ke lantai. Tanganku mulai mengambil pecahan mangkuk satu persatu. Kuah sup yang masih panas membuat jariku memerah. Fiona masih merekam sambil sesekali tertawa kecil. Dan di tengah suara sendok serta bisikan tamu-tamu itu, aku tiba-tiba sadar satu hal. Selama ini aku terlalu keras berusaha diterima di rumah ini. Aku terus mengalah, terus diam. Terus berharap suatu hari mereka akan melihat ketulusanku. Padahal bagi mereka, aku tidak pernah lebih dari perempuan miskin yang kebetulan dinikahi Arga. Air mataku akhirnya jatuh juga ke lantai bercampur kuah sup. Dan tepat saat aku mulai membersihkan noda di bawah meja, suara pintu utama rumah tiba-tiba terbuka keras. Semua orang langsung menoleh bersamaan. Langkah beberapa orang terdengar masuk dari arah depan. Aku mengangkat kepala perlahan. Dan entah kenapa, jantungku langsung berdebar tidak tenang saat melihat seorang pria tua berdiri di ambang pintu sambil menatap lurus ke arahku. Ruangan yang tadi penuh suara perlahan berubah sangat sunyi. Semua mata sekarang tertuju ke arah pintu utama. Pria tua itu berdiri tegak dengan beberapa orang berpakaian rapi di belakangnya. Wajahnya tenang, tapi tatapannya terasa berat. Sangat berat sampai membuat dadaku tiba-tiba tidak nyaman. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi anehnya, saat mata kami bertemu, ada perasaan asing yang sulit dijelaskan. Seolah pria itu mengenalku. Ibu mertuaku yang tadi begitu angkuh mendadak pucat. Bahkan aku melihat tangannya sedikit gemetar saat berdiri dari kursi. Pak Reza? Suara ibu mertuaku terdengar jauh lebih kecil dari biasanya. Aku langsung terdiam. Reza Mahendra. Nama itu tentu tidak asing bagiku. Semua orang tahu siapa dia. Pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan di berbagai kota. Bahkan keluarga suamiku sering menyebut namanya dengan penuh hormat karena sebagian besar bisnis mereka bergantung pada kerjasama dengannya. Aku langsung buru-buru berdiri dari lantai sambil menyeka air mata dan kuah sup di tanganku. Malu sekali rasanya dilihat orang asing dalam keadaan seperti itu. Namun pria bernama Reza itu justru terus menatapku tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun. Tatapannya bukan tatapan menghina. Bukan juga tatapan kasihan. Lebih seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Salah satu staf di belakangnya terlihat hendak berbicara soal urusan bisnis, tapi Reza mengangkat tangan pelan menyuruh semua orang diam. Lalu perlahan dia melangkah masuk. Sepatu hitamnya berhenti tepat beberapa langkah di depanku yang masih berdiri canggung dengan tangan merah terkena sup panas. Dia melihat tanganku cukup lama. Dan untuk pertama kalinya malam itu, seseorang akhirnya bertanya padaku dengan suara pelan. Tangan kamu sakit? Aku sampai bingung harus menjawab apa. Karena sejak menikah di rumah itu, hampir tidak pernah ada yang benar-benar peduli apakah aku sakit, lelah, atau sedih. Aku hanya mengangguk kecil. Belum sempat aku bicara,
Ibu mertuaku langsung tersenyum paksa dan buru-buru mendekat. Pak Reza, jangan salah paham. Ini cuma masalah kecil keluarga. Tapi pria itu tidak memandangnya sama sekali. Matanya tetap ke arahku. Suasana mulai terasa aneh. Beberapa tamu terlihat berbisik pelan. Bahkan adik iparku yang tadi sibuk merekam sekarang buru-buru menurunkan ponselnya. Arga akhirnya berdiri dari kursinya. Wajah suamiku terlihat tegang sejak tadi. Tapi baru sekarang aku melihat dia seperti benar-benar panik. Pak, sebaiknya kita bicara di ruang kerja saja. Namun Reza tetap tidak bergerak. Dia justru bertanya pelan kepadaku. Sudah berapa lama kamu diperlakukan seperti ini? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku langsung terasa sesak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena kalau aku jujur, mungkin air mataku tidak akan berhenti malam itu. Aku mencoba tersenyum kecil sambil berkata pelan kalau aku baik-baik saja. Tapi suaraku sendiri terdengar seperti orang yang hampir hancur. Dan entah kenapa, setelah mendengar jawabanku, rahang pria itu langsung mengeras. Tatapannya perlahan berubah. Bukan lagi sedih, tapi marah. Marah yang ditahan mati-matian. Lalu tanpa mengalihkan pandangan dariku, dia berkata dengan suara berat. Ibumu dulu juga selalu bilang dia baik-baik saja waktu sedang menderita. Jantungku langsung berhenti sesaat. Aku menatap pria itu bingung. Ruangan juga langsung hening. Nama ibuku hampir tidak pernah disebut siapapun sejak aku menikah di rumah itu. Bahkan Arga terlihat terkejut mendengar ucapan tadi. Aku belum sempat bertanya apa maksudnya saat pria itu perlahan mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebuah foto lama yang sudah sedikit kusam. Tanganku langsung gemetar begitu melihat wajah perempuan di foto itu. Itu ibuku. Dan di samping ibuku, ada pria muda yang wajahnya sangat mirip dengan Reza Mahendra. Tanganku langsung lemas saat melihat foto itu. Foto lama dengan pinggiran yang sudah menguning. Di sana terlihat ibuku masih sangat muda. Wajahnya tersenyum bahagia sambil berdiri di samping seorang pria yang kini ada tepat di depanku. Dan pria itu adalah Reza Mahendra. Aku sampai tidak sadar mundur satu langkah. Ruangan terasa berputar pelan. Aku menatap foto itu bergantian dengan wajah pria di depanku, berharap semua ini hanya salah paham. Tapi matanya terlalu jujur untuk berbohong malam itu. Ibuku, kenal Bapak? Suaraku pelan sekali sampai hampir tidak terdengar. Reza menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab. Bukan sekadar kenal. Dia menatapku cukup lama, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Ibumu adalah istriku. Seluruh ruangan langsung sunyi total. Aku bahkan bisa mendengar suara napasku sendiri. Tubuhku mendadak dingin. Aku tidak tahu mana yang harus lebih dulu kupikirkan. Tentang penghinaan yang baru saja kualami atau kenyataan bahwa pria paling berpengaruh di depan semua orang ini ternyata adalah ayah kandungku. Air mataku mulai jatuh pelan tanpa bisa kutahan lagi. Seumur hidup aku tumbuh tanpa ayah. Ibuku selalu menghindar setiap kali aku bertanya tentang siapa ayahku. Sampai akhirnya beliau meninggal waktu aku masih sekolah. Yang tersisa hanya sebuah kalung kecil dan nama samar yang bahkan tidak pernah jelas. Dan sekarang, orang itu berdiri di depanku. Reza duduk perlahan di kursi ruang makan seolah kakinya sendiri mendadak kehilangan tenaga. Tatapannya tidak pernah lepas dariku. Puluhan tahun lalu, keluarga saya tidak menyetujui hubungan kami. Ibumu berasal dari keluarga sederhana. Sedangkan saya waktu itu sedang dipaksa menikah dengan anak relasi bisnis keluarga. Suara Reza terdengar berat. Dia bilang ibuku sedang hamil waktu itu. Namun sebelum mereka sempat hidup bersama, keluarga besar Reza memisahkan mereka dengan fitnah. Ibuku dibuat seolah-olah meninggalkan Reza demi pria lain. Sedangkan ibuku sendiri ternyata diancam dan dipaksa pergi saat sedang mengandungku. Saya mencari ibumu bertahun-tahun, kata Reza lirih. Tapi waktu saya menemukan kebenarannya, semuanya sudah terlambat. Dadaku langsung sesak. Aku membayangkan ibuku membesarkanku sendirian selama ini sambil menanggung luka sebesar itu. Tanpa keluarga, tanpa perlindungan, tanpa orang yang membelanya. Dan entah kenapa malam itu aku merasa hidupku mirip sekali dengan hidup ibuku dulu. Sama-sama dihina karena berasal dari keluarga sederhana. Sama-sama dianggap tidak pantas berada di tengah orang kaya. Reza kemudian mengeluarkan sebuah kalung kecil dari sakunya. Kalung itu langsung membuatku menangis lebih keras. Karena aku punya pasangannya. Selama bertahun-tahun aku menyimpan setengah bagian kalung itu di kotak kecil peninggalan ibuku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dua bagian kalung itu akhirnya kembali menyatu. Beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman. Ibu mertuaku benar-benar pucat sekarang.
Wajah angkuhnya perlahan hilang. Sedangkan Arga berdiri diam dengan mata yang terus melihat ke arahku. Aku bisa melihat penyesalan mulai muncul di wajah suamiku. Tapi entah kenapa, hatiku sudah terlalu lelah untuk merasa lega. Reza lalu berdiri perlahan. Tatapannya akhirnya beralih ke ibu mertuaku dan seluruh keluarga suamiku. Dan untuk pertama kalinya sejak datang tadi, suaranya berubah sangat dingin. Jadi selama ini, kalian memperlakukan putri saya seperti pembantu di rumah ini? Tidak ada yang berani menjawab. Suasana mendadak mencekam. Bahkan udara terasa berat untuk dihirup. Lalu Reza melangkah mendekati bekas sup yang masih mengotori lantai. Dia menatap noda itu beberapa detik. Kemudian berkata pelan dengan nada yang jauh lebih menakutkan daripada bentakan. Kalian baru saja menghina anak perempuan saya di depan saya sendiri. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang berani bergerak. Aku bahkan bisa melihat beberapa tamu mulai saling menatap canggung, seolah ingin segera pulang dari rumah itu. Sedangkan ibu mertuaku masih berdiri kaku di dekat meja makan. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat wajahnya benar-benar kehilangan kendali. Pak Reza, ini cuma salah paham. Suaranya pelan dan gemetar. Namun Reza langsung memotong tanpa menaikkan nada bicara sedikit pun. Salah paham? Dia menunjuk lantai yang masih dipenuhi kuah sup. Lalu menatap tanganku yang merah terkena panas. Anak saya dipermalukan di depan banyak orang, direkam, lalu dipaksa membersihkan lantai seperti bukan manusia. Dan Anda menyebut ini salah paham? Dadaku kembali sesak mendengar kalimat itu. Bukan karena marah, tapi karena baru malam itu ada seseorang yang benar-benar membelaku tanpa ragu. Aku sampai tidak tahu rasanya ternyata bisa sesedih sekaligus sehangat itu. Arga akhirnya melangkah maju. Wajahnya pucat sejak tadi. Pak, saya bisa jelaskan semuanya. Reza menoleh tajam ke arah suamiku. Lalu bertanya dengan suara datar. Saat istrimu dipermalukan tadi, kamu ada di mana? Pertanyaan sederhana itu langsung membuat Arga diam. Aku melihat tenggorokannya bergerak pelan seperti ingin bicara, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Karena memang tidak ada pembelaan untuk itu. Dia ada di sana. Dia melihat semuanya. Tapi dia memilih diam. Dan kadang diam dari orang yang kita cintai jauh lebih menyakitkan daripada hinaan orang lain. Reza menghela napas panjang. Mulai malam ini, semua kerja sama perusahaan saya dengan keluarga ini dihentikan. Kalimat itu langsung membuat suasana pecah. Ibu mertuaku langsung panik. Pak Reza, jangan seperti ini. Tolong pikirkan baik-baik. Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Beberapa anggota keluarga lain ikut mendekat mencoba membujuk. Tapi Reza tetap tenang. Keputusan saya tidak akan berubah. Adik iparku yang sejak tadi diam buru-buru menyembunyikan ponselnya. Namun Reza menatapnya dingin. Kalau video penghinaan terhadap anak saya sampai tersebar, saya pastikan kalian kehilangan lebih dari sekadar bisnis. Fiona langsung pucat dan mematikan ponselnya saat itu juga. Aku berdiri diam di tengah semua kekacauan itu. Aneh sekali rasanya. Selama bertahun-tahun aku selalu menjadi orang paling kecil di rumah ini. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, orang-orang yang biasa merendahkanku justru terlihat ketakutan di depanku. Dan entah kenapa, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Arga perlahan mendekatiku. Matanya merah. Naura, maafkan aku. Aku menatap wajah suamiku cukup lama. Pria yang dulu membuatku percaya kalau cinta bisa mengalahkan segalanya. Pria yang terus kujadikan alasan untuk bertahan di rumah ini. Tapi malam itu aku akhirnya sadar satu hal. Cinta tanpa keberanian hanya akan berubah menjadi luka yang dipelihara setiap hari. Aku tersenyum kecil walaupun air mataku kembali jatuh. Aku capek. Gah, suara itu keluar begitu saja dari mulutku. Dan setelah mengucapkannya, aku merasa seperti baru sadar betapa lama aku menahan semuanya sendirian. Arga langsung memegang tanganku. Kali ini aku akan berubah. Aku janji. Tapi entah kenapa, janji itu sudah tidak terdengar menenangkan lagi. Karena beberapa penyesalan memang datang terlalu lambat. Reza kemudian mendekat dan melepaskan jasnya untuk menutupi pundakku yang sejak tadi gemetar. Pulang sama ayah, katanya pelan. Kalimat sederhana itu langsung membuat air mataku pecah lagi. Ayah, kata yang belum pernah benar-benar kurasakan seumur hidupku. Aku menoleh pelan ke sekeliling rumah besar itu. Rumah yang selama ini mati-matian kuanggap keluarga. Rumah yang membuatku menangis hampir setiap malam. Lalu perlahan, aku melangkah menuju pintu keluar bersama ayah kandungku.
Dan tidak ada satupun orang yang mampu menghentikanku malam itu. Malam itu aku meninggalkan rumah keluarga Arga tanpa membawa banyak barang. Aku hanya membawa tas kecil berisi pakaian seperlunya dan kotak kayu peninggalan ibuku yang selama ini selalu kusimpan diam-diam di lemari. Sepanjang perjalanan, aku lebih banyak diam. Sedangkan Reza duduk di sampingku sesekali menoleh dengan tatapan penuh rasa bersalah. Mungkin dia juga tidak pernah membayangkan pertemuan pertama kami akan terjadi dalam keadaan seperti itu. Mobil terus melaju membelah jalanan malam Jakarta yang masih ramai. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Walaupun di dalam hati masih ada luka yang belum benar-benar tenang. Rumah ayahku sangat besar. Jauh lebih besar dibanding rumah keluarga Arga. Tapi anehnya, malam pertama di sana justru terasa jauh lebih hangat. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada sindiran, tidak ada rasa takut melakukan kesalahan kecil. Bahkan para pekerja rumah menyambutku dengan sopan tanpa memandang rendah pekerjaanku. Aku sempat bingung harus bersikap bagaimana. Karena terlalu lama hidup di tempat yang membuatku merasa kecil, sampai diperlakukan baik pun terasa asing. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Ayah mulai sering bercerita tentang ibuku. Tentang bagaimana mereka dulu saling mencintai. Tentang bagaimana ia menyesal karena terlalu lemah melawan keluarganya sendiri sampai kehilangan kami selama puluhan tahun. Setiap mendengar cerita itu, aku sering diam sambil membayangkan ibuku. Andai beliau masih hidup dan melihat semua ini, mungkin beliau akan menangis juga. Sementara itu kabar tentang kejadian malam makan malam mulai menyebar diam-diam di kalangan relasi bisnis keluarga Arga. Beberapa tamu ternyata membicarakannya ke orang lain. Nama keluarga mereka mulai jadi bahan bisik-bisik. Apalagi setelah Reza benar-benar menghentikan semua kerja sama perusahaan. Bisnis keluarga mertuaku perlahan mulai goyah. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan hormat dari orang lain. Beberapa minggu kemudian, Arga datang menemuiku. Aku masih ingat hari itu hujan turun cukup deras. Dia berdiri di depan rumah ayahku dengan wajah jauh lebih kurus dibanding terakhir kali kulihat. Saat kami duduk berdua di taman belakang, cukup lama tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya Arga menunduk pelan. Aku kehilangan semuanya setelah kamu pergi. Aku tidak langsung menjawab. Karena dalam hati aku tahu, yang sebenarnya hilang bukan hanya bisnis atau keluarganya. Tapi kesempatan untuk mempertahankan orang yang selama ini selalu bertahan untuknya. Arga lalu menatapku dengan mata merah. Aku bodoh, Naura. Aku pikir selama aku diam, semuanya akan baik-baik saja. Aku pikir kamu akan terus kuat. Aku tersenyum kecil. Dulu aku juga berpikir begitu. Hening lagi setelah itu. Suara hujan terdengar pelan di sekitar taman. Lalu untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Arga menangis di depanku. Bukan tangisan keras, tapi tangisan seseorang yang akhirnya sadar dirinya terlambat. Kalau aku bisa kembali ke malam itu, aku akan berdiri di depan kamu, katanya lirih. Aku percaya dia menyesal. Aku percaya dia mencintaiku dengan caranya sendiri. Tapi cinta tidak selalu cukup untuk membuat seseorang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Aku memandangnya pelan sebelum akhirnya berkata, aku sudah terlalu lama hidup sambil melupakan diri sendiri hanya supaya diterima orang lain. Dan sekarang, aku mau memilih diriku sendiri. Air mata Arga jatuh lagi. Namun kali ini hatiku tidak lagi hancur melihatnya. Karena luka yang dulu membuatku lemah, perlahan justru membuatku belajar menghargai diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian aku membuka usaha kecil perlengkapan bayi dengan bantuan ayahku. Tidak besar, tapi hangat. Dan setiap kali melihat pelanggan datang sambil tersenyum, aku selalu ingat satu hal. Bahwa hidupku ternyata tidak berakhir malam saat sup panas itu ditumpahkan ke lantai. Justru malam itulah awal dari hidup baru yang akhirnya membuatku menemukan diriku sendiri.